Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, apa kabar? Semoga di tengah pandemi yang terjadi, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oh iya, perkenalkan, saya Vina Alisa Kotrunada, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Sudah hampir 2 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Dan kabar baiknya, sudah sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah telah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa aja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Nah, simak penjelasan berikut ini. Prokes 5M yang pertama, yakni mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau memakan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Prokes yang kedua, memakai masker. Menggunakan masker sangat efektif dalam pencegahan virus corona. Memakai masker saat beraktivitas bersama orang lain, terutama di luar rumah, bukan sekedar cara mencegah diri terinfeksi COVID-19, tetapi juga bentuk kepedulian pada orang-orang di sekitar kita. Kita memiliki orang tua, saudara, keluarga, kawan, sahabat, dan orang-orang terkasih di sekitar kita. Kemudian, Prokes 5M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak merupakan cara yang paling efektif untuk menahan penyebaran virus corona. Menjaga jarak memperlambat penyebaran virus dari individu yang tidak mengalami gejala penyakit dan individu yang tidak tahu bahwa dirinya telah terinfeksi. Ingat, jaga jarak pisah setidaknya 1-2 meter antara diri kita dan individu lain. Selanjutnya, Prokes 5M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tersebut, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Dan Prokes 5M yang terakhir yakni mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Selain menerapkan Prokes 5M, pemerintah juga mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan fisik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan.
Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Kemudian, orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Nah, beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan partisipasi kita dalam program vaksin COVID-19 akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Namun, perlu dipahami bahwa sebenarnya pemberian vaksin bukan berarti membuat kita tidak bisa terpapar virus COVID-19. Tetapi dengan adanya vaksinasi yang diberikan, ini akan membuat sistem imun tubuh menguat, sehingga kemungkinan untuk terpapar virus menjadi lebih kecil. Maka dari itu, bagi Anda yang sudah mendapatkan vaksin, bukan berarti boleh mengabaikan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, terutama 5M yang sudah saya jelaskan tadi. Mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kehilafan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.